Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sebelumnya kita mau ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah setia dengan channel ini. Terima kasih banyak juga buat kalian yang udah berkenan untuk subscribe. Dan buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe terlebih dahulu, biar kita makin semangat untuk menghadirkan konten-konten selanjutnya. Dan juga pastinya agar channel ini makin berkembang. Pada video kali ini, kita masih akan membahas seputaran dunia pelajar, lebih tepatnya dunia STM. Dan yang akan menjadi topik pembahasannya adalah era kejayaan STM Sasmita Jaya 57 Pamulang. Di sebuah daerah di Tangerang Selatan, tepatnya daerah Pamulang, berdiri sebuah sekolah yang cukup favorit. Sekolah tersebut berada persis di dekat Universitas Pamulang, atau yang biasa dikenal dengan Unpam. Sekolah tersebut bernama SMK Sasmita Jaya 1 dan juga 2, di mana SMK Sasmita Jaya 1 adalah SMEA, dan SMK Sasmita Jaya 2 adalah STM. Tetapi di sini kita akan lebih berpusat pada cerita dari SMK Sasmita Jaya 2 yang notabene adalah STM, karena akan sesuai dengan tema kita pastinya. Mendengar nama STM Sasmita Jaya pastinya sudah nggak asing bagi masyarakat sekitaran Tangerang Selatan, karena sekolah ini adalah salah satu sekolah yang cukup favorit, bahkan sampai mendapat julukan Sekolah 1000 Umat, dikarenakan muridnya yang sangat banyak. Sekolah ini pun ternyata memiliki catatan hitam pula di dalam dunia pelajar STM. Diketahui semua itu terjadi dikarenakan STM Sasmita Jaya sering terlibat konflik dan juga gesekan dengan salah satu sekolah yang berada di daerah Serpong, yang tak lain adalah STM Bizer 89. Entah awal mulanya seperti apa sehingga mereka sering berseteru, bahkan sampai menjadi rival bebuyutan, dan juga dijuluki sebagai El Clasico-nya Tangerang Selatan. Tahun demi tahun dilewati dengan konflik yang berkepanjangan bagi kedua sekolah tersebut. Perebutan wilayah dan aksi saling serang pun makin sering terjadi dari awal tahun 2000-an sampai dengan 2015. Kabar itu masih sering terdengar. Lalu kapan kira-kira era kejayaan STM Sasmita Jaya? Oke, mungkin kita akan masuk ke dalam inti pembahasannya. Pasti sebagian dari kalian masih ada yang belum paham tentang peribahasa era kejayaan di dunia pelajar STM. Bagi anak jalur atau STM, pasti sudah paham dengan bahasa tersebut, terutama anak STM tahun 90-an. Di sini kita mau sedikit jelaskan atau luruskan mengenai peribahasa tersebut, terutama buat kalian yang belum paham. Era kejayaan bagi sebuah STM adalah era di mana STM tersebut memiliki kekuatan penuh di suatu waktu ataupun zaman, mampu menguasai beberapa wilayah dan hampir tak terkalahkan oleh para rivalnya. Bahkan namanya sampai sangat harum dan dikenal di berbagai wilayah. Bisa kita ambil contoh kisah kerajaan Majapahit dahulu. Gimana? Sudah paham kan? Oke, mari kita lanjut. Diketahui STM Sasmita Jaya menurut sumber informasi memang sangatlah kuat ketika berada di jalur, tepatnya mulai dari awal tahun 2000. Tetapi kekuatan mereka selalu bisa dibendung oleh sang rival kala itu, yakni STM Bizer 89, yang juga dikenal sangat kuat pada era tersebut. Tetapi berbeda hal ketika memasuki era 2007 sampai dengan 2010. Itulah mungkin titik dari kejayaan STM Sasmita Jaya. Kala itu, Bizer harus sering memakan pil pahit saat berhadapan dengan Sasmita Jaya. Bahkan pada era tersebut, STM Sasmita sampai dijuluki sebagai Kaisar Tangerang. Dan ada beberapa nama yang sering disebut sebagai pendekarnya kala itu.
Dan pada era tersebut, sebagian besar wilayah Tangerang Selatan, khususnya bagi pelajar STM, harus bercemas hati saat berhadapan dengan Sasmita Jaya. Ditambah lagi, Sasmita Jaya akan bertambah kuat ketika mereka sedang bersatu dengan saudaranya, yaitu STM Sebut 79, yang sering membuat beberapa rival harus hancur lebur, termasuk Bizer 89. Tetapi masa kejayaan itu hanya berlaku di daerah Tangerang Selatan saja, dan memang belum sepenuhnya menguasai wilayah Tangerang. Yang diketahui memang terbagi dalam 3 wilayah. Contohnya seperti wilayah Tangerang Kota, Tangerang Selatan, dan juga Kabupaten Tangerang. Diketahui pada era 2008 sampai dengan 2009, Kota Tangerang dikuasai penuh oleh STM 4 Cikokol, bahkan sampai ke jalur Kabupaten Tangerang. Dan 2010 sampai dengan 2013, barulah kawasan Kota Tangerang sampai Kabupaten dikuasai oleh duet maut STM Voktek dan juga Veteran. Karena pada dasarnya STM Sasmita Jaya memang bersifat netral apabila dengan Veteran dan juga Voktek. Bisa dibilang rival bukan, saudara juga bukan. Jadi itulah sebab kenapa Sasmita Jaya tidak pernah berseteru ataupun bertemu di jalur dengan Veteran dan juga Voktek. Entah bagaimana jadinya apabila mereka bertemu di era tersebut, di mana Veteran dan juga Sasmita Jaya sama-sama terkenal memiliki massa yang sangat banyak, dan Voktek terkenal dengan STM yang sangat kuat dan juga sadis. Tetapi ada kabar informasi bahwa entah tahun 2009 atau 2010, STM Sasmita Jaya pernah berhadapan dengan salah satu sekolah yang cukup kuat juga di daerah Kota Tangerang, yakni STM 4 Cikokol, yang membuat para pelajar dari Sasmita Jaya harus merasakan kerasnya dan kekuatan dari para pelajar STM 4 Cikokol kala itu. Pada suatu waktu mereka bertemu di sebuah kawasan di daerah Tangerang Selatan, lebih tepatnya bernama German Center. Sasmita dengan beberapa pendekarnya seperti 3K dan juga lain-lain bertemu dengan STM 4 Cikokol yang diketahui mereka sama-sama dalam fase atau era terkuatnya. Kondisi pecah saat itu, aksi saling serang yang cukup sengit pun tak terhindarkan dari keduanya. Tarik ulur pun terjadi satu sama lain. Terlebih, strategi tarik ulur adalah ciri khas dari anak-anak STM Kota Tangerang, seperti 4 Cikokol, Alta 97, Voktek 1602, dan juga Veteran. Mereka memang sering memakai strategi seperti itu. Dan dikabarkan, pelajar STM Sasmita Jaya pun salut dengan kekuatan dari pelajar STM 4 Cikokol, yang dimana kekuatan seperti itu memang jarang ditemui di daerah Tangerang Selatan. Contohnya seperti STM Bizer 89, STM Pustek 1721, STM Fatzer, STM Telkom, dan juga STM 3 BSD, yang dimana memang kekuatannya masih di bawah dari Sasmita Jaya pada era tersebut. Tetapi di momen itu, STM Sasmita Jaya masih bisa memenangkannya dan membuat STM 4 Cikokol harus mengakui kekalahannya kala itu. Jadi, itulah mengapa STM Sasmita bisa jadi yang teratas di daerah Tangerang Selatan pada suatu era, dan bisa dikatakan masuk ke dalam era kejayaannya. Bagaimana menurut kalian? Kira-kira valid nggak nih infonya? Silahkan, kalian bisa komen di kolom komentar. Meskipun pembahasan kita memang terkesan maskulin, tetapi ini hanyalah kisah nostalgia masa lalu, dan tidak perlu untuk diulang kembali. Mari kita serukan stop tawuran pelajar. Sekian pembahasan pada video kali ini. Apabila kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik like, comment, and share. Dan juga bantu channel ini agar terus berkembang. Cukup klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Thanks for watching, stay humble and happy for today. See you.